Siapa pencipta ilmu tasawuf? Wadi'uhu Allah tabaraka wa ta'ala wa awhahu ila rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal anbiya qablah fa innahu ruhu syara'i wal adyan al munazzalati kulliha. Pencipta ilmu tasawuf ialah Allah yang Maha Tinggi. Dia telah mewahyukan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya sebelumnya. Maka ilmu tasawuf adalah merupakan jiwa dari semua syariat dan agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa nama ilmu ini? Ismuhu ilmu tasawufi wa yuqalu ilmu al-batin. Namanya ilmu tasawuf dan dinamakan juga dengan ilmu batin, yakni ilmu kebatinan Islam. Beberapa pendapat tentang perkataan tasawuf. واختلف في اشتقاقه على أقوال كثيرة ومرجعها إلى 5. أولها أنه من الصوفة لأن الصوفية مع الله كالصوفة المطروحة لا تدبير. Kalau diperselisihkan dalam pendapat pakar ilmu tasawuf mengenai asal kata tasawuf atas pendapat-pendapat yang banyak, dan rujukan pendapat-pendapat itu terbahagi kepada 5 pendapat. Pendapat yang pertama, bahwa perkataan tasawuf berasal dari as-sufa. As-sufa itu pengertiannya bulu, karena bahwasanya orang sufi beserta Allah laksana bulu yang diterbangkan angin yang tidak ada pengendalian. Sebagaimana bulu yang diterbangkan angin ke sana ke sini yang tidak ada pengendaliannya selain bagaimana menurut tiupan angin. Jadi sufa ini pada hakikat. Karena itu ada hakikat, ada hakikat, ada syariat, ada ma'rifat. Jadi kalau kita berpikir secara lahiriah, kalau kita tidak mencari duit, bagaimana kita makan? Demikianlah orang sufi, yakni orang yang tasawuf sudah berdarah daging adalah ia bersama Allah. Bagaimana kehendak Allah terhadapnya. Dan orang sufi tidak dapat mengendalikan batinnya sendiri, akan tetapi batinnya menurut ma'rifatnya terhadap Allah. Tegasnya menurut sampai di mana hubungan kenalnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, al-thani annahu min sufatil qafa lilayyiniha as-sufiyyu hayyinun layyinun kahyun. Pendapat kedua, bahwa perkataan tasawuf diambil dari perkataan sufatil qafa, bulu-bulu atau tengkuk. Karena lunaknya, maka orang sufi mudah dan lunak seperti bulu-bulu. Kalau bulu-bulu halusnya dan lunaknya, maka demikian pula orang sufi. Orang yang lembut, mudah, karena sentuhan hatinya senantiasa dengan Allah dan bukan dengan dunia. Yang ketiga, annahu min sifat
إذ جعل له الاتصاف بالمحامد وترك الإنصاف المذموم. Bahwasanya perkataan tasawuf itu berasal dari as-sifat, yaitu sifat. Sifat. Karena penghayatan ilmu tasawuf yang ada dalam diri sufi menjadikan dia bersifat dengan sifat-sifat yang terpuji dan meninggalkan sifat-sifat yang tercela. Ar-rabi'u annahu min as-safa wa sahih hadha al-qawl hatta qala Abu al-Fatah al-Basri rahimahullah ta'ala. Yang keempat min as-safa wa sahih hadha al-qawl. Pendapat yang keempat, maksudnya perkataan tasawuf berasal dari perkataan as-safa, kesucian. Dan pendapat inilah yang telah dianggap benar oleh para ulama, sehingga Abdul Fattah al-Basri rahimahullah ta'ala berkata tentang orang sufi. Fakhalafa an-nafsu fi sufi wa اختلفوا جهلا وظنوا مشتاقا من الصوفي ولست أمنح هذا الاسم إلا فتى صافي فصوفي كسمي الصوفي. Manusia beda pendapat tentang sufi siapa dia, karena kejahilannya disangkanya dari bulu domba. Aku tidak setuju dengan nama ini kecuali sang pemuda dirinya bersih, tulus hatinya, maka sufi digelarkannya. الخامس أنه من صوفة المسجد النبوي الذي كان منزلا لأهل الصوفة، لأن الصوفية تابع لهم فيما أثبت الله لهم من الوصف، حيث قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Pendapat kelima, bahwa perkataan tasawuf itu berasal dari sufa al-Masjid Nabawi, teras Masjid Nabawi di Madinah, yang menjadi tempat orang-orang sufi. Karena orang sufi mengikut mereka pada apa yang telah ditetapkan Allah buat mereka berupa sifat terpuji. Karena Allah telah berfirman dalam surah Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhan di pagi hari dan senja hari dengan mengharapkan keridhaan. Jadi Masjid Nabawi terus dilangkah, diteras. Malah karena beliau sudah sampai ke tingkat sufi, maka tidak jadi masalah kalau kita sudah sampai ke tingkat itu. Ya, kalau kita melihat orang di masjid, dan itu pernah pada masa Umar bin Khattab, kamu di sini, kenapa kamu di masjid ini? Dengan siapa kamu tinggal? Saya ada famili Tuhan, ada abang, ada ini. Lihat lagi ada orang-orang tidur di masjid. Kenapa kamu di sini? Ya saya di sini. Karena ada orang bawa makanan
Masa saya tidak dikasih makan? Lalu orang bawa apa? Masa saya tidak dikasih minum? Dipukul oleh saya. Kenapa yang tadi tidak dipukul? Oleh karena dia selaku manusia biasa, dia berpegang pada kasar. Jadi ini sudah ada beda antara kasar dan sufi. Sufi itu adalah makam yang tinggi, tidak sembarang orang sampai ke sana. Dan kalau orang sudah menjadi sufi, dia tidak boleh memperlihatkan kepada orang lain. Cukup tahu apa dia itu. Kadang-kadang kita kalau sudah di muka orang sudah. Kalau sudah diperhatikan orang, wah, seperti harimau. Ya, bahwa al-asl alladhi yarji'u ilayhi kullu qawlin fi qala wazal rahimah. Asal perkataan tasawuf yang kelima ini merupakan rujukan setiap pendapat padanya. Demikian dikatakan oleh Syekh Zarruq rahimahullah. Karena kita hikam itu banyak syarah. Semua hikam yang ada di atasnya ada bersama. Kalau orang menyebut apa namanya Iqadul Imam segala macam, sudah ada asal. Karena itu maka saya melihat saya banggakan itu. Bisa baca kita Iqadul Imam dengan saya, silakan. Saksi saudara, pandangan nanti sebenarnya melenceng. Akhir surahnya Allah, Allah dari Allah, dari Allah, dari Allah. Ya, alhamdulillah. Ya, saudara-saudara sekalian, istilah yaitu sumber dari tasawuf. Bahwa mustamadul minal kitab wa sunnah wa ilhamatus salihin wa futuhatil arifin wa qad adkhalu fihi ashya min ilm al-fiqh limas al-hajati ilayhi fi ilm al-tasawuf harraraha al-Ghazali fi al-Ihya bi 4 kutub kitab al-ibadat wa kitab al-'adat وكتاب المهلكة وكتاب المنجية وهو فيه كمال لا شرط إلا ما لا بد منه في باب العبادات والله. Sumbernya ilmu tasawuf itu bersumber dari kitab suci Al-Quran, Sunnah Rasulullah, ilham para salihin, yakni orang-orang yang saleh dan yang merupakan kurnia-kurnia Allah terhadap para arif billah, yaitu para wali. Mereka para ulama yang merupakan wali Allah telah memasukkan dalam ilmu tasawuf nilai-nilai dari ilmu fikih. Karena sentuhan ilmu fikih memerlukan keberadaannya dalam ilmu tasawuf. Karena itu gambaran yang demikian itu telah diuraikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin.